like a bird on a tree. I'm just sitting here. Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Yang sakit disehatkan dan yang belum cair semoga dilancarkan pencairan BLT BPJS-nya. Pembahasan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang masuk ke admin. Di antaranya, bagaimana nih kalau BPJS dari tahap pertama 1, 2, 3 bahkan sampai akhir September masih jong atau tidak menerima pencairan. Di sini admin akan mencoba untuk menjawabnya, tetapi ini berdasarkan prediksi admin saja atau logika admin saja. Ini bukan aturan hukum dari pihak pemerintah. Mungkin saja ini bisa menjadikan sebagai referensi atau pencerahan buat kawan kita yang sampai saat ini BLT BPJS-nya masih jong. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Beberapa hari ke belakang, pencairan BLT BPJS tahap 3 sudah berlangsung. Menurut Menteri Kementerian Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia, pencairan tahap 3 memerlukan waktu 2 hari kerja. Kalau dimulainya hari Rabu berarti Rabu dan Kamis, dan kesininya berarti sudah selesai. Pencairan untuk tahap 3 diperuntukkan bagi peserta BLT BPJS 3,5 juta peserta. Dan sekarang siap-siap pencairan pada tahap 4 yang rencananya akan dicairkan pada pekan depan. Kalau sekarang hari Minggu, ini sudah tersiar kabar bahwa pencairan untuk tahap 4 sebanyak 2,8 juta peserta BLT BPJS akan disalurkan besok, katanya hari Senin. Kalau menurut admin, mau Senin mau Selasa dimulainya, yang penting lancar. Jangan sampai seperti pencairan pada tahap 3 yang akan dicairkan dimulai pada hari Jumat, ada kendala dimulainya hari Rabu, sehingga ini rame sekali ya di warganet. Ada yang menyebutkan katanya pencairan tahap 3 adalah hoax. Ternyata menurut dari pihak Kemnaker ada kendala sehingga pencairannya dimulai kurang lebih pada hari Rabu. Nah, sekarang di pencairan BLT tahap 4, admin mendoakan kepada seluruh peserta BLT BPJS yang belum menerima kucuran dana di tahap 1, 2, dan 3, semoga pada tahap 4 bisa menerimanya dan lancar. Dan saat ini juga admin belum menerima pencairan BLT BPJS ketenaga kerjaan di tahap sebelumnya. Mari kita langsung ke pembahasan pada kali ini. BLT BPJS-ku jong terus hingga akhir bulan September. Gimana nasib selanjutnya? Agar tidak ada kesalahpahaman, mohon admin kepada pembaca yang melihat video ini agar sampai kelar menontonnya supaya tidak ada kesalahpahaman. Sebelum kita mengetahui bahwa kita seorang calon penerima BLT BPJS ketenaga kerjaan, alangkah baiknya kita ini mengenali dulu kriteria penerima BLT BPJS ketenaga kerjaan tahun 2020. Ini khusus WNI, karena selain WNI memang ini tidak berhak. Demikian undang-undang yang digunakan oleh pihak pemerintah, yaitu kalau tidak salah nomor 14 tahun 2020. Sekarang ada pertanyaan, Bang Admin, bagaimana kalau pencairan dari tahap 1, 2, 3 sampai akhir September belum juga cair?
Kemarin admin menjawab, tunggu saja dulu sampai akhir September. Nanti komentarnya di akhir September apa yang akan terjadi dari pihak pemerintah. Apakah ada perpanjangan waktu atau lain sebagainya. Mari sekarang kita bahas, kenali dulu kriteria penerima BLT BPJS Tenaga Kerja tahun 2020. Yang pertama, apakah kita merasa bahwa kita ini karyawan swasta atau BUMN atau PNS? Kalau kita karyawan swasta, sudah dipastikan kita punya hak untuk menerima BLT BPJS. Sementara untuk karyawan BUMN atau PNS atau veteran dan yang lainnya, ini memang tidak berhak. Yang kedua, apakah gaji kita di bawah Rp 5 juta atau lebih? Kalau gaji kita di atas 5 juta, 5 juta rupiah, 5.100.000 rupiah sampai ke atas, maka menurut peraturan pemerintah ini kita tidak berhak menerima BLT BPJS walaupun pekerjaan kita sebagai karyawan swasta. Nomor 3, apakah keaktifan peserta BLT BPJS kita maksimal 30 Juni atau tidak? Kalau peserta aktif BPJS-nya lebih dari bulan Juni, misalkan 1 Agustus, 1 Juli, dan sebagainya, maka menurut peraturan pemerintah ini tidak berhak untuk menerima BLT BPJS. Aduh, atau bagaimana Bang, ini saya aktifnya mulai 1 Juli. Ya semoga saja admin mendoakan ada solusi dari pihak pemerintah bagi mereka yang BLT BPJS-nya, BPJS TK-nya aktifnya lebih dari bulan Juni. Nomor 4, apakah kita pernah tidak menerima bantuan lain? Menurut Ibu Menteri Kemnaker Ida Fauziah dalam pidatonya bahwa peserta BLT BPJS tidak diperuntukkan bagi mereka yang telah menerima bantuan kartu prakerja. Itu menurut Ibu Ida Fauziah. Kalau dalam satu kantor, satu perusahaan yang ada menerima dari kartu prakerja, menerima dari BLT, menerima, itu admin masalah itu kurang tahu ya. Yang jelas dalam aturan ini memang yang telah menerima bantuan prakerja katanya tidak akan menerima lagi bantuan BLT BPJS. Nomor 5, apakah nama di rekening kita sama tidak dengan di kartu BPJS? Ini adalah permasalahan yang sering muncul. Nama di kartu BPJS tidak sama dengan di rekening kita. Sedangkan uang yang akan ditransfer itu masuk ke rekening kita. Apabila nama di rekening dan nama di kartu BPJS tidak sama, menurut admin kemungkinan ini akan menjadi permasalahan. Harusnya bagaimana? Silahkan ya, yang memiliki nama di kartu rekening dan BPJS-nya tidak sama, coba hubungi saja pihak HRD untuk update data. Atau data yang benar diupload ulang. Semoga saja bisa atau ada solusinya. Nomor 6, apakah buku rekening kita aktif atau pasif? Menurut pengalaman di gelombang 3, tahap 3, 2, 1, dari pihak Kemnaker mengatakan ada saja ya yang rekeningnya ketika didaftarkan aktif dan setelah diceklis selama 4 hari, bahkan ketika ditransfer ternyata rekeningnya pasif sehingga tunjangan BLT 1,2 juta tidak masuk. Nomor 7, apakah BPJS kita sudah didaftarkan oleh perusahaan atau belum? Artinya, selama ini kita menunggu dari tahap 1 sampai 3 sampai 4, ternyata pihak perusahaan belum mendaftarkan ke pihak BPJS. Sampai kapanpun nama kita tidak akan muncul dalam checklist atau validasi di pihak BPJS, apalagi di pihak Kemnaker, karena dari perusahaan saja belum dikirimkan. Nomor 8,
apakah data kita muncul tidak di aplikasi BPJS TKU? Nah, sekarang kawan-kawan di seluruh Indonesia, silahkan. Yang memiliki HP ini lebih mudah kalau menurut admin, download saja aplikasi BPJS TKU di Play Store. Ini di sini lebih mudah. Tinggal diklik saja ya kartu digitalnya, maka akan muncul keaktifan peserta BPJS kita. Di sana ada nomor rekening, ada nama perusahaan, ada jumlah gaji kita, ya. Tetapi harus diingat, peserta yang aktif dan memenuhi syarat itu aktifnya harus per 30 Juni 2020. Di sini admin menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi peserta BPJS yang dari tahap 1 sampai akhir September masih jong. Tapi ini adalah pendapat admin ya, bukan dari pihak pemerintah. Mari kita berkaca pada pencairan BLT BPJS tahap 1 tanggal 27 Agustus 2020. Di mana batas akhir pengumpulan berkas data dari pihak perusahaan atau instansi lain ke pihak BPJS Tenaga Kerja seharusnya terakhir itu kan tanggal 31 Agustus. Ternyata pemerintah memberikan lagi kebijaksanaan ya, diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. Pasti ya kawan-kawan masih ingat, termasuk admin juga pada waktu itu tanggal 30-an. Hampir dis ya, ternyata diperpanjang oleh pemerintah sampai tanggal 15 September. Terima kasih ya, itu sudah diperpanjang. Kemungkinan ini bisa terjadi seandainya data 15,7 juta peserta BPJS Tenaga Kerja hingga akhir September belum terrealisasi pencairannya. Ini kemungkinan menurut admin. Jadi, kalau peserta 15,7 juta sampai akhir September belum terpenuhi, sedangkan waktunya sampai akhir September sudah habis, kemungkinan menurut admin bisa saja pemerintah memperpanjang masa pencairannya. Kalau pemerintah tidak memperpanjang masa pencairannya, ya mungkin ini sudah takdir buat kita peserta BLT BPJS yang tidak mendapat kucuran tunjangan BLT-nya. Ya mau gimana lagi? Karena pemerintah kan sampai akhir September. Tetapi di sini admin tetap mendoakan ya kepada peserta BPJS yang saat ini belum cair, semoga sebelum akhir September semuanya cair. Semuanya cair agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua kewenangan ini tetap ada pada pihak Kemnaker ya, jadi bukan pada admin. Admin hanya bisa mendoakan saja, hanya bisa berpikiran secara logika saja. Karena yang namanya pemerintah kan punya kewenangan.